Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nurul ya. Kemarin setelah Bu Nurul sudah menyampaikan beberapa materi yang akan kalian pelajari ke depannya. Nah, sekarang waktunya kalian mempelajari materi yang pertama. Oke, materi yang pertama yaitu apa? Nih, teks prosedur kompleks. Mungkin kalian sering ya mendengar kata-kata prosedur. Misalkan prosedur membuat SIM, ya kan? Prosedur membuat KTP, misalkan seperti itu. Nah, kalian sering mendengarkan kata-kata prosedur. Apa sih itu prosedur? Nah, di sini Ibu memiliki kata kunci. Yang pertama, langkah-langkah, kemudian cara atau trik. Nah, dapat kita tarik kesimpulan nih. Teks prosedur kompleks itu apa sih? Yaitu langkah-langkah, kemudian cara atau trik, ini sama ya, sinonim yang sama, cara dan trik, secara lengkap dan jelas untuk melakukan sesuatu secara sistematis. Apa sistematis? Ya, sistematis itu adalah urut. Nah, langkah-langkah berisikan misalkan langkah-langkah membuat nasi goreng. Nah, atau langkah-langkah misalkan memperbaiki HP yang rusak misalkan. Nah, itu langkah-langkah, cara atau trik. Secara lengkap kalian harus menjelaskan seluruh langkah-langkahnya itu secara lengkap. Kemudian untuk melakukan sesuatu, nah sesuatunya apa sih? Sesuatunya yang kayak tadi nasi goreng misalkan, secara sistematis atau urut. Kalian tidak bisa, misalkan kalian akan membuat nasi goreng nih. Kalian membuat nasi goreng, tapi langkah yang pertama misalkan siapkan bawang putih, bawang merah, dan cabai gitu kan. Nanti langkah kedua, misalkan kalian nasi goreng sudah siap dihidangkan. Langkah ketiga, masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam kuali, gitu nggak bisa. Jadi sistematis itu harus urut. Kalian ketika membuat prosedur kompleks itu harus urut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Nah, mungkin jelas untuk definisi karena gampang ya kalau prosedur kompleks. Kemudian yang kedua, ciri-ciri. Apa sih, Bu, ciri-cirinya? Yang pertama, judul yang jelas. Maksudnya judul yang jelas itu apa? Jadi judulnya itu tidak boleh ambigu. Tidak ambigu. Apa ambigu? Ambigu itu tidak bermakna ganda. Bermakna ganda. Tidak boleh ya. Jadi kalau membuat judul itu harus jelas. Cara membuat nasi goreng itu harus jelas, ya. Tidak boleh kalian membuat misalkan cara membuat nasi goreng yang enak tetapi harus enak, gitu nggak boleh. Itu berbelit-belit, itu ambigu banget gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, langkah-langkah itu urut sistematis, sama kayak ini sistematis. Jadi tidak boleh ketika kalian menyampaikan langkah-langkah dalam teks prosedur itu melompat-lompat gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada koheren. Koheren itu apa, Bu? Berkesinambungan antara langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya itu harus terkait, harus berkesinambungan, ya. Ibu tulis di sini. Berkesinambungan. Gitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada informatif. Informatif berisikan informasi yang akan disampaikan dalam teks prosedur. Tidak boleh ketika di dalam teks prosedur yang kalian buat itu tidak memiliki informasi apapun. Itu kosong ya. Itu nggak boleh. Jadi harus ada isinya. Cara membuat apa itu harus ada informasi yang disampaikan. Kemudian terperinci. Terperinci itu apa? Terperinci ya harus rinci, harus jelas. Sama kayak ini, judul yang jelas, isinya pun harus jelas, gitu ya. Terperinci atau jelas.
Ini berisikan informasi. Kemudian universal. Universal ini diambil dari serapan kata luar negeri yaitu Inggris, yaitu universal. Universal dalam bahasa Indonesia artinya apa? Umum. Maksudnya umum itu apa? Umum itu bisa diketahui, bisa digunakan oleh seluruh khalayak umum atau banyak orang gitu intinya. Khalayak umum. Kemudian objektif itu apa sih Bu gitu? Beda ya objektif dan subjektif. Mungkin kalian pernah mendengar objektif itu apa, subjektif itu apa. Kalau objektif di sini itu harus sesuai dengan fakta. Fakta atau tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Bedanya apa sama subjektif? Kalau subjektif itu sesuai dengan keinginan sendiri atau pandangan kita sendiri. Atau misalkan menurut saya itu subjektif. Tapi kalau objektif itu sesuai fakta yang ada di kehidupan saat ini. Kalau membuat nasi goreng ya langkah-langkahnya itu gitu. Gitu ya. Kemudian aktual, akurat, logis. Nah, aktual itu apa? Aktual itu benar-benar ada, benar-benar terjadi. Ibu tulis di mana ya? Di sini. Kecil nggak apa-apa ya, kalian mendengarkan. Benar-benar terjadi, Bu Sifat, sorry. Kemudian yang kedua itu ada akurat. Akurat itu apa? Akurat itu teliti, cermat. Kemudian yang terakhir ini ada logis. Logis ini maksudnya apa? Logis itu maksudnya dapat masuk akal ya. Masuk akal. Nah, jadi dalam membuat teks prosedur kompleks itu aktual benar-benar terjadi atau fakta. Jadi aktual sama fakta yang kurang lebih sama saja. Kemudian akurat, teliti, cermat. Kemudian logis, masuk akal. Tidak boleh kalian membuat nasi goreng tapi tidak masuk akal gitu ya. Nasi goreng tapi bahan utamanya bukan nasi, itu nggak masuk akal. Nah, akurat, teliti, cermat ya bahan-bahannya, langkah-langkahnya itu harus teliti. Kemudian kalau sudah tadi pengertian sudah, ciri-ciri sudah, kemudian tujuan. Tujuan membuat teks prosedur kompleks itu apa? Menunjukkan, menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu secara urut atau sistematis tadi. Ya. Jadi menunjukkan, memperlihatkan, menjelaskan bagaimana sih mengerjakan sesuatu, misalnya mengerjakan nasi goreng tadi itu contohnya, itu secara urut dan sistematis. Nah, dari ketiga pengertian, ciri-ciri dan tujuan, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa WA Ibu. Ya. Nah, di sini mungkin kalian akan sedikit bingung atau tidaknya itu ada di ciri-ciri. Kalau pengertian dan tujuan kurang lebih kalian mudah untuk memahaminya. Tapi Ibu bersyukur ketika kalian paham apa yang Ibu sampaikan dari judul, langkah-langkah, koheren, informatif, terperinci, universal, objektif, kemudian aktual, akurat, dan logis. Ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur. Nah, tadi sudah Ibu hapus, sekarang lanjut ke struktur. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu tujuan. Dalam teks prosedur kompleks biasanya terdapat tujuan di awal paragraf, di awal kalimat. Misalkan langkah-langkah membuat nasi goreng. Kemudian di bawahnya paragraf pertama itu menuliskan bahwa nasi goreng merupakan makanan yang
familiar di Indonesia. Nasi goreng memiliki cita rasa yang setiap daerahnya memiliki cita rasa berbeda-beda misalkan. Kemudian nasi goreng memiliki bahan-bahan yang cukup rumit dalam pembuatannya. Yang pertama, nanti berikut adalah langkah-langkah membuat nasi goreng. Nah, itu tujuan di awal paragraf. Biasanya berada di awal kalimat atau paragraf. Paragraf berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk pembukaan. Pembukaan ketika kalian akan membuat teks prosedur konteks. Kemudian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah harus memuat ciri-ciri yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ada judul yang jelas. Pokoknya semuanya harus jelas, semuanya harus logis, kemudian mudah dipahami gitu ya. Langkah-langkah itu ada misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Kemudian penutup atau penegasan ulang. Kalau tadi tujuan ini berada di awal kalimat atau paragraf, kalau penutup atau penegasan ulang itu berada di akhir. Di akhir kalimat atau paragraf. Kalau tadi gunanya ini fungsinya untuk pembukaan, berarti ini fungsinya untuk sebagai penutup. Kata yang membuat kata atau kalimat ya, kalimat atau kata. Kalimat atau kata yang memuat memiliki penutup gitu ya. Penegasan ulang ini intinya penegasan ulang jadi gitu. Kalau penegasan ulang tuh biasanya ada kata-kata jadi di atas merupakan langkah-langkah membuat nasi goreng. Mudah bukan dalam membuatnya? Silahkan dicoba ya langkah-langkah membuat nasi goreng di atas misalkan. Itu berisi penutup, itu ada di penutup. Penegasan ulang biasanya ada kata-kata jadi gitu. Ya, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kita membahas tentang apa yang pertama tadi definisi atau pengertian. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri. Yang ketiga ada tujuan. Kemudian yang keempat itu ada struktur. Nah, dari 1, 2, 3, 4 sebenarnya ada 5. Satunya itu ada kaidah kebahasaan teks prosedur, tapi itu bisa kita pelajari di minggu depan. Nah, sekarang mungkin tidak ada tugas, tapi nanti Ibu memberikan ada contoh teks prosedur, kemudian contoh teks prosedur, kemudian ada tujuannya, langkah-langkahnya, kemudian penutupnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang bila kalian ada yang tidak paham atau kurang paham, silahkan kalian WA Ibu gitu ya. Silahkan isi absennya nanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.